Jadi di wilayah ini di kampung Kauman Selatan nih, saya dengar-dengar ada cerita masyarakat tentang lap-balap. Lap-balap itu apa sih, Bu? Yang Ibu ketahui tentang lap-balap atau bahasa lainnya lap-balap, istilah lainnya. Sebenarnya kalau lap-balap itu sih bahasa Maduranya ya, lap-balap itu. Lap-balap itu kata orang dulu, yang ya nenek moyang dulu, lap-balap itu adalah penunggu sungai. Penunggu sungai yang ada di daerah sini. Tepatnya kalau kita ini di Kauman Selatan Pelega gitu. Penunggu sungai. Jadi kalau dari cerita-cerita yang beredar, lap-balap itu seperti apa sih bentukannya itu? Kalau bentukannya sih sebenarnya nggak ada yang tahu kayak apa. Sama. Kalau yang pernah saya tahu, ya nggak tahu juga ya apa ini memang lap-balap apa enggak. Saya pernah dulu itu pernah lihat pas waktu kecil saya tuh mandi di sungai, itu kayaknya ada yang lewat, kayak berenang itu emang panjang. Ular mungkin. Bukan kayak apa ya, Buaya. emang kayak ada kayak sebangsa manusia gitu itu. Kayak manusia panjang banget gitu lewat gitu. Ya biasanya kalau mau ada terjadi sesuatu, akan terjadi sesuatu, itu biasanya kadang menampakkan diri, kadang enggak gitu. Gitu. Jadi saya pernah dengar juga kalau yang namanya lap-balap itu digambarkan sebagai buaya putih. Itu benar atau tidak kalau dari yang beredar kisah-kisahnya? Buaya putih ya. Bukan buaya darat ya. Kalau buaya putih sih, kalau orang dulu sih memang bilangnya buaya putih. Nggak tahu juga, soalnya kan nggak ada yang tahu. Kalau dari cerita-cerita Bentukannya itu nggak ada yang tahu. Kalau cerita-ceritanya ya lap-balap itu ya sebangsa, katanya orang ya emang buaya. tapi sebangsa jin. Iya, kayaknya sebangsa jin, bukan buaya. Kalau buaya kan orang mesti lihat kan, kalau buaya makhluk hewan kan mesti kelihatan. Kalau lap-balap ini kan tidak kelihatan, berupa hewan apa berupa ya sebangsa jin lah kayaknya. Oke. Jadi katanya yang namanya lap-balap atau buaya putih itu bisa menjelma jadi seseorang gitu ya katanya. Pernah dengar juga waktu ada perenovasian pelebaran sungai, katanya ada cerita menyerupai makhluk itu, seorang wanita cantik gitu. Itu benar atau bagaimana yang Ibu pernah dengar? Atau cerita-ceritanya itu? Kalau ceritanya sih memang seperti itu. Ya yang pas saya lihat waktu kecil itu memang seperti manusia, memang seperti perempuan tapi panjang, kayak ikan tapi kayak bentukan manusia tapi panjang gitu tuh. Seperti itu. Terus juga pernah dengar rumor katanya yang namanya lap-balap itu pada setiap beberapa tahun sekali atau setiap waktu sekali itu katanya meminta persembahan gitu. Atau katanya sungai di sini itu terkenal sakral karena sering memakan korban. Apa itu benar, Bu? Kalau masalah itu sih ndak tiap tahun ya. Kalau dulu pas waktu sungainya lebar, itu memang sering makan korban. Tiap tahunnya mesti ada korban, entah itu biasanya ya orang tenggelam. Itu biasanya katanya orang-orang itu ya dibawa lap-balap itu. Biasanya yang korban itu biasanya bukan orang lokal bukan, tapi orang pendatang. Contohnya yang sering banyak terdapat korban itu biasanya santri yang dari daerah-daerah itu biasanya
itu. Oke. Jadi cuma itu saja yang Ibu ketahui tentang laba-laba atau ada rumor lain? Ya itu aja, soalnya kan laba-laba itu ya emang ceritanya ndak bisa dilihat bentukannya kayak apa ya. Menurut kita sih ya sebangsa jin gitu. Kalau laba-laba itu ya memangnya sering minta korban katanya orang, ya kalau orang tenggelam sampai ndak ketemu sampai lama itu ya katanya ya dibawa laba-laba itu. Katanya kalau laba-laba itu mau minta sesajen itu ada tanda-tandanya seperti sungai itu pas beraroma amis. Apa itu benar? Biasanya emang berbau amis, terus sungainya itu hitam, warnanya itu agak hitam katanya orang. Katanya mbah saya dulu, kalau sungainya warnanya agak hitam itu ada buaya rapat katanya gitu. Buaya rapat. Iya, buaya rapat. Jadi anak cucunya tidak boleh mandi di sungai kalau pas warnanya agak hitam itu airnya. Kalau dari salah satu cerita yang pernah memakan korban, yang paling tragis yang pernah Ibu dengar tuh cerita korban apa yang pernah meninggal di sungai itu? Yang tragisnya ya itu yang anaknya orang-orang Cina sini, anggap orang Cina pendatang. Itu anak kembar, terus yang kembar yang jadi korban itu lihat orang nyuci tempe, mau buat tempe, mau nyuci kedelai, terus kepleset. Nah, waktu itu kepleset terus tidak bisa berenang, terus hilang. Itu sampai ketemunya itu dari pagi itu sampai sore baru ketemu. Nah itu ketemunya aja itu, soalnya ada kiai sini, itu Kiai Haji Muhtar bilang itu memang warga sini, warga itu nyari mulai dari pagi, ngubek-ngubek sungai tidak ketemu. Taunya pas Kiai Muhtar itu lihat ke sungai, suruh cari di situ. Udah cari di situ, ternyata memang ada di situ, ketemunya di situ. Padahal nyarinya mulai dari pagi, yang ngubek-ngubeknya ya di situ juga, tidak ketemu. Terus ada kiai itu ya, kiai karismatik itu ya bilang suruh cari di situ, ternyata memang ketemunya di situ. Gitu. Kalau dari Ibu sendiri, menurut tentang mitos laba-laba ini percaya atau tidak? Percaya ada atau tidak? Ya, Allahu alam sih. Kalau dari banyaknya korban ya percaya, soalnya kan katanya orang dibawa laba-laba. Kalau saya sih kalau buaya sih tidak percaya, soalnya tidak pernah lihat. Mulai dari kecil sampai sekarang umur 49 itu tidak pernah lihat yang namanya hewan buaya di sungai, itu tidak ada. Yang percayanya itu laba-laba itu kata cerita orang-orang dulu. Tuh. Jadi bisa disimpulkan kalau makhluk laba-laba ini atau buaya putih ya yang terkenal dalam bahasa umumnya itu adalah penunggu sungai di wilayah Kampung Kumang Selatan ini, Bu ya. Ya, betul. Oke. Jadi terima kasih Bu atas sumber yang telah diberikannya. Cuma itu saja yang bisa kami tanyakan. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terus, udah 10 menit.